Selamat pagi. Pagi, Pak. Hari ini Pak Irawan gak bisa hadir. Jangan ada yang keluar kelas. Belajar mandiri. Kerjakan LKS halaman 84. Kalau saya dengar ada keributan lagi, bambu ini siap melayang. Paham? Paham, Pak. Loh, Sel, kenapa nangis? Siapa yang bikin nangis? Pasti gara-gara lu ya, kampret. Ngaku lu. Heh, curut kering. Lu apain tuan putri gua? Wait. Tunggu dulu. Gue dari tadi di sini diem aja, kocak. Gak nyentuh Sela sama sekali. Malampir, lu jangan fitnah-fitnah orang lain, ngapa? Ngeles saya lu. Bukan Rizky. Ini loh, hari ini Pak Irawan gak masuk. Berarti kita gak belajar bab 3 tentang turunan fungsi. Terus, bukannya bagus? Kita jadi bebas, Sel. Enggak. Kalau kita nggak belajar bab 3 hari ini, nanti pas masuk bab 4 aku pasti nggak ngerti. Terus nanti pas ulangan soal bab 3 sama bab 4 pasti keluar. Nanti nilaiku jelek. Kalau nilaiku jelek, nanti di rapor ada angka merahnya. Terus papa marah. Nanti koreksi gambar-gambar kumbangku disita. Karena aku dianggap gak serius belajar. Oh, Tuan Putri Sela. Tuan Putri pastinya bangga sama Tuan Putri. Beneran, Ki? Beneran dong, demi Tuan Putri Sela. Oh. Oh, jadi lu manfaatin overthinkingnya Sela buat modus. Bukan gitu. Maksud gua, Pangeran, muka lo no kayak sisa adonan cilok. Jangan goda-goda tuan putri gue lu. ya re. Baru masuk udah disambut pemandangan kayak gini. Pagi-pagi udah ada korban jiwa aja. Anak, nih, gua bawain batagor kesukaan lu. Jangan awali hari lu dengan pertumpahan darah. Mendok sih. Wah, Batagor, makasih banyak Harun. Makin sayang deh. Woi, Harun Saputra. Bagian gue mana? Jangan mentang-mentang si Hana barbar, lu kasih duluan. Kalau gue gak kebagian, nama lu gue masukin ke daftar imigran gelap. Tenang, gak bakal kehabisan. Gue udah sewa masker, sekalian sama gerobaknya buat hari ini. Siap, Den Harun. Batagor siap mengguncang lidah teman-teman Aden. Mang Asgar, penjual batagor legendaris sekecamatan. Lopil Harun, my harta karun. Yo teman-teman, antre yang rapi buat bansos gor. Hana, tapi kan kita disuruh kerjain LKS halaman 84. Sela,
LKS itu lembar kerja siswa. Sekarang kita ganti jadi LBS, lembar batagor siswa. Ini lebih penting buat pertumbuhan. Tapi gua masih kepikiran loh. Ini benar-benar aneh. Mustahil seorang Pak Irawan gak masuk cuma karena urusan biasa. Bisa ya nggak? Ganggu orang makan aja. Sono godain tuh si Muning pacar lu. Dih, pacar. Oh gak gua. Dia aja yang ngejar-ngejar gua. Rizky, pasti haus ya habis makan batagor. Ini aku bawain minum biar nggak seret. Waduh, kayaknya gua dipanggil Pak Tony di ruang guru. Penting banget lagi. Bye-bye semuanya. Rizky, tunggu, aku ikut. Pangeran gadungan, dikejar fansnya aja kabur kayak dikejar retenir anjir. Bagus deh, kelas jadi lebih tenang tanpa suara cerewetnya. Pak Tony hebat ya, bisa manggil Rizky dari ruang guru tanpa teriak. Tapi Rizky bisa langsung dengar. Mereka bisa pakai telepati kayaknya. Ya re. Tapi benar juga kata si kampret tadi. Aneh loh Pak Irawan gak masuk. Menurut gue sih, dia kawin lari. Kemarin gue lihat dia senyum-senyum sendiri sambil lihat HP. Pasti lagi chatan sama sugar maminya. Aman. Lagi pada ngobrolin apa nih? Ngobrolin Pak Irawan yang katanya kawin lari. Halah, teori macam apa itu? Gak keren. Dengerin nih analis dari Pangeran Detektif. Menurut analisis gue, Pak Irawan itu sebenarnya agen rahasia negara. Hari ini, dia pasti lagi ngejar penjahat-penjahat internasional pakai rumus-rumus Pythagoras. Tapi kawin lari lebih dramatis dan viral anjir. Agen rahasia lebih heroik. Coba Sel, menurut lu gimana? Mungkin Pak Irawan lagi sibuk di taman. Kemarin aku lihat ada banyak tupai. Mungkin Pak Irawan lagi ngajarin mereka cara ngitung kacang buat persiapan musim dingin. Biar adil, gak ada yang kekurangan. Kan matematika itu penting buat semua makhluk hidup. Tuh kan, ngaconya makin parah. Udah diem semua, makan aja batagornya. Sampai kenyang. Gak usah mikirin guru. Mikirin perut tuh lebih penting buat pertumbuhan. Ya re. Padahal kemungkinan paling logis, dia cuma sakit perut biasa. Ini semua ide saya, Pak. Saya yang lapar. Jadi saya minta Harun beliin batagor buat kita semua. Mereka cuma ikut-ikutan. Kita juga ikutan, Pak. Kita juga lapar. Saya juga ikut, Pak. Saya senang sekali Bapak akhirnya datang. Dari tadi saya takut kita nggak belajar bab 3. Senang Bapak sudah di sini. Berarti koleksi kumbang saya aman. Yeay! Ya re. Saya yang eksekusi idenya, Pak. Jadi, tanggung jawab ada di saya, Pak. Jadi ini yang namanya solidaritas dalam kesalahan. Bagus. Saya suka semangatnya. Tapi aturan tetap aturan. Dan Anda, Bapak tukang batagor, Anda juga terlibat. Ikut saya ke lapangan sekarang. Semuanya. Tapi Pak, saya cuma dagang. Disewa sama Den Harun. Gerobak saya gimana Pak? Gak ada tapi-tapian. Gerobak ketiga. Kita akan belajar tentang sudut elevasi matahari secara langsung. Dapat jalan. Gila Run, niat baik lu ngasih kita bansos skor, malah berakhir jadi ban, hook, bar. Sorry ya, gara-gara kita lu jadi ikut kena. Santai aja, anggap aja ini bagian dari paket pembelian. Ada bonus sesi berjemur bersama. Gila Han,
Nanti kalau dihukum di lapangan, bedak gue luntur gimana? Gak jadi glowing nanti. Bisa turun reputasi gue sebagai primadona sekolah. Primadona endasmu. Udah pasrah aja napa. Lagian Harun juga ikut dihukum. Kita harus temenin dia sebagai tanda terima kasih. Hana, kita mau diajak Pak Irawan belajar di lapangan ya? Belajar di luar kelas itu namanya study tour kan? Iya Sel, iya. Kita study tour, tapi ke Gurun Sahara versi sekolah. Ya Allah, nasib jualan hari ini. Gerobak ditinggal, pelanggan diomelin. Sekarang malah ikut dihukum. Cicilan panci gimana ini ya Allah? Sekarang berdiri yang rapi. Kita akan praktikum fisika dan matematika dasar. Matematika. Tangan kanan kalian bentuk sudut lancip tepat 45 derajat terhadap dahi. Posisi hormat. Rizky, itu bukan 45 derajat. Itu hampir 60. Kamu mau membuat sudut tumpul? Perbaikan. Kedua, fisika. Rasakan panas matahari ini. Itu adalah bukti transfer energi termal melalui radiasi. Dan rasakan kaki kalian pegal. Itu bukti gaya gravitasi bekerja pada masa tubuh kalian. Paham? Paham, Pak. Bagus. Tugas praktikum kalian sekarang adalah merasakan dan menganalisis konsep-konsep tadi secara langsung. Jangan bergerak sampai ada perintah dari saya. Bapak akan mengawasi proses analisis kalian dari sana. Aduh, panas banget sih. Luntur-luntur dah nih foundation. Bisa-bisa kulit gue jadi kayak Gurun Sahara. Gak jadi primadona lagi dong gue. Gila, ini matahari apa lampu sorot neraka? Panas banget. Udah kayak diinterogasi malaikat, Cok. Diem lu Kang Sedot WC. Daripada ngeluh, mending lu hitungin semut yang lewat. Biar ada gunanya tuh otak. Ya Allah, batagor saya di kelas udah dingin. Bumbu kacangnya nanti misah minyaknya. Nasib. Teman-teman, lihat deh. Bayangan kita jadi makin pendek. Apa kita lagi diserap sama matahari ya? Nanti kita jadi kecil juga nggak kayak bayangannya? Ngapain lu Run? Mau pesen ojek online buat kabur? Sabar aja, bantuan sedang dalam perjalanan. Apaan tuh? Teknologi alien? Anjir, teknologi ya. Oke, silakan. Rehidrasi itu penting untuk menjaga fungsi kognitif. Alhamdulillah, ada minum dingin. Makasih Den Harun. Anomali macam apa lagi tuh? Ada teknologi canggih di depan hukuman saya. Ini kan bisa dibiarin. Apa-apaan ini? Hukuman itu harusnya sebuah fungsi konsisten yang hasilnya adalah penyelesaian, bukan pik-pik tegak teknologi futuristik. Pak, jangan marah-marah mulu, nanti cepet tua. Mau teh kotak dingin gak, Pak? Biar adem, kayak hati saya pas lihat Bapak. Saya gak butuh teh kotak. Saya butuh keadilan. Pak Irawan, ini diminum dulu. Bapak lari dari sana ke sini kan haus. Nanti kalau dehidrasi, Bapak nggak bisa ngajar kami bab 3. Dan kamu, Harun, selalu kamu yang jadi variabel X dalam setiap kekacauan di sekolah ini. Kamu pikir hukuman saya bisa dibeli? Bukan begitu, Pak.
Saya cuma ngerasa hukuman ini nggak efektif karena kurangnya fasilitas pendukung. Dehidrasi bisa menyebabkan penurunan konsentrasi yang akan menyebabkan proses penyesalan kami, Pak. Oleh karena itu, Pak, sebagai permintaan maaf, saya juga udah pesankan Bapak es kelapa muda spesial pakai sirup koko pandan dan susu. Lagi diantarin ke sini, Pak. Kamu pikir saya guru matematika bisa disuap dengan es kelapa muda spesial pakai sirup dan susu? Baiklah, karena kalian sudah menunjukkan inisiatif luar biasa dalam memecahkan masalah dehidrasi dan menunjukkan pemahaman tentang pentingnya hidrasi bagi fungsi otak. Praktikum lapangan hari ini saya anggap selesai. Merdeka! Tapi awas kalau diulangi lagi. Saya tidak akan segan-segan memberi kalian soal integral lipat 3 sebanyak 100 soal. Benar! Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Den Harun. Tumben otak lu berguna, Run. Ya re, ngerepotin baik. Alhamdulillah, atur nuhun pisan Den Harun. Neng, Kasep, Bang Asgar mau balik ke gerobak dulu ya. Permisi. Makasih, Mang Asgar. Gila, hari ini penuh drama banget. Tapi, untung ada Harun, penyelamat kita semua. Tentu saja. Tapi jangan lupakan peran pangeran yang sudah menenangkan Tuan Putri Sela. Sela, lihat kan? Karena ada pangeran di sini, semua masalah jadi beres. Koleksi kumbangmu aman sentosa. Oh iya, tadi kan Harun yang kasih es kelapa ke Pak Irawan. Itu semua bagian dari rencanaku yang brilian. Nah, sebagai hadiahnya, maukah Tuan Putri jalan ke kantin bareng pangeran? Gue kan udah pernah bilang jangan ganggu Tuan Putri gue. Santaian, cuma rangkul doang, sumpah. Oh, cuman rangkul. Kalau gitu, ini cuma nonjok. Yah, kebiasaan. Padahal gue mau minta traktir lagi sama dia. Ya re. Oke, diperkirakan akan kembali masuk ke atmosfer dalam 15 menitan lah. Dadah! Rizky hati-hati di atas sana. Lo yakin dia jatuh di sini lagi, Run? Menurut kalkulasi parabolik gue, titik jatuhnya seharusnya di sekitar sini. Apaan tuh? Itu mirip orang. Kayak sampah antariksa. Bentar, gue cek dulu. Anjir, keras kayak batok kelapa. Anjir, udah jadi arang nih anak. Bisa lah buat bakar-bakar. Rizky, kamu nggak apa-apa? Ya re, mendokse. Sela. Antek. Oh, Tut, siapin parang. Yes, sir.